Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita sangat baik. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami. Tuhan, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami mengundang kehadirat-Mu memenuhi ruang ini, dan biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara dengan kami, kiranya Engkau menyentuh dan menjamah setiap kami, agar firman yang kami dengar bukan hanya mengenai pengetahuan baik kami, melainkan kami dikuatkan dan diteguhkan untuk mentaati dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Oleh itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, maka tajuk khotbah kita hari ini yaitu firman. Nah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 hingga 17 mengatakan, semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk menegur dan membetulkan apa yang salah, dan untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Allah. Dengan Alkitab, orang yang mengabdikan diri kepada Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk melakukan segala macam pekerjaan yang baik. Saudara dan saudara sekalian, Alkitab adalah firman Allah. Firman berasal dari Allah, dan yang berfirman adalah Allah. Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu sama dengan Allah. Alkitab bukan buku biasa seperti yang ditulis oleh manusia pada umumnya. Alkitab mampu mengubahkan hidup seseorang sebab Allah yang mengilhami penulisnya. Sungguh pun ditulis oleh ramai penulis dengan latar belakang yang berbeza-beza dalam tempo waktu ribuan tahun, namun penulis utamanya adalah Allah itu sendiri. Allah yang mengilhami penulis-penulis ini secara sadar supaya menulis seluruh maksud dan kehendak Allah untuk manusia. Oleh itu, firman Allah berkuasa mengubah hidup manusia. Saudara dan saudara sekalian, bagaimanakah kita memahami Alkitab? Pemahaman yang benar tentu akan menghasilkan pendekatan yang benar. Sebaliknya, pemahaman yang salah akan menghasilkan pendekatan yang salah dan sia-sia. Kalau kita memahami Alkitab hanya sebagai tulisan manusia, sama seperti buku sejarah atau buku-buku yang lain, maka kita menganggap rendah atau meremehkan Alkitab itu. Sebaliknya, kalau kita menyadari bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, maka kita akan membaca Alkitab dengan sikap rendah hati, siap mendengar dan sedia mentaatinya. Dengan demikian, barulah firman itu berkuasa mengubah hidup kita. Yang pertama, firman Allah makanan rohani. Mazmur 119 ayat 34 mengatakan, jelaskanlah Taurat-Mu kepadaku supaya aku mematuhinya dan dengan sepenuh hati melakukannya. Saudara dan saudara sekalian, tubuh jasmani kita menjadi lemah dan tidak ada kekuatan kalau tidak cukup makan. Biasanya kita makan 3 kali dalam sehari, pagi, tengah hari, dan malam. Ada juga 6 kali makan sehari. Itu terpulang kepada Anda. Demikian juga tubuh rohani kita memerlukan makanan
yang cukup supaya dapat bertumbuh semakin kuat dan tidak mengalami kematian. Sudahkah tubuh rohani kita mendapat makanan yang cukup? Makanan bagi tubuh rohani kita adalah firman Allah, firman Tuhan. Apakah Anda secara tetap atau konsisten menyediakan waktu bersaat teduh, membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan? Tidak sedikit orang Kristen yang jarang membaca Alkitab. Mereka hanya membaca Alkitab kalau ada kesempatan. Itu pun sewaktu kebaktian. Alkitab ada mengatakan dalam Matius pasal 4 ayat 4. Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dengan roti sahaja, tapi juga dengan setiap kata yang difirmankan oleh Allah. Firman Tuhan adalah makanan utama bagi manusia rohani. Oleh itu milikilah rasa haus, rasa lapar, rasa gairah terhadap firman Tuhan. Yeremia pasal 15 ayat 16 mengatakan, Engkau berfirman kepadaku, dan aku mendengarkan setiap firman-Mu. Aku milikmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oleh itu firman-Mu memberikan kesukaan dan kebahagiaan kepadaku. Saudara dan saudara sekalian, bagi orang percaya, firman Tuhan seharusnya sangat berharga dan bernilai lebih dari apapun. Salomo menulis dalam Amsal pasal 2 ayat 4 hingga 5 mengatakan, carilah perkara itu seperti mencari perak dan harta terpendam. Barulah kamu akan tahu maknanya, takut kepada Tuhan, dan kamu akan mendapat pengetahuan tentang Allah. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari, iman kita akan semakin bertumbuh dan kuat. Ramai orang Kristen mudah menyediakan waktu untuk menuntun YouTube, jalan-jalan ke supermarket, membaca berita dari internet, dan sebagainya. Namun mereka sukar menyediakan sedikit masa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 hingga 3. Tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Mereka yang mentaati firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, mereka seperti pokok yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Oleh itu, marilah dan ambillah waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Yang kedua, tinggal dalam firman. Kalau saudara melihat kisah Rahab, seorang pelacur yang menyembunyikan 2 pengintai Israel. Sewaktu tentara-tentara Yeriko mencari pengintai-pengintai tersebut ke rumah Rahab, dia berkata, mereka tidak ada di sini. Mereka sudah pergi keluar pintu gerbang. Apakah dalam perkara ini Rahab berbohong? Persoalannya bukan masalah berbohong atau tidak. Persoalannya adalah Rahab sedang menunjukkan imannya. Iman yang menunjukkan bahwa dia berani melawan Raja Yeriko yang sangat berkuasa itu. Pada waktu itu mereka percaya bahwa Raja mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi bagi Raja. Ketika Rahab mengatakan perkara itu, dia berani melawan kepercayaan mereka pada waktu itu. Rahab mengatakan kepada kedua pengintai itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Sebab kami mendengar apa yang Tuhan lakukan pada waktu yang
lalu. Dan ketika kami mendengarnya, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang. Saudara-saudara sekalian, dalam keadaan ini Rahab percaya bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu yang lalu, Tuhan lakukan juga saat ini. Rahab percaya bangsa ini akan diberikan kepada Israel. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 31 disebutkan bahwa Rahab adalah salah satu pahlawan iman. Kita akan melihat bahwa iman itu seharusnya menghasilkan hidup Kristen yang mempunyai dasar yang kuat. Apa yang dilakukan Rahab? Dia mempunyai dasar yang kuat. Dia berani mempertaruhkan nyawanya ketika dia mengungkapkan perkataan yang menantang Raja Yeriko. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Apa maksudnya tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Apa yang disebut sebagai benar-benar murid-Ku? Tinggal di dalam Kristus dan menjadi murid yang sejati harus menghasilkan hidup yang teguh. Hidup yang teguh tidak bermaksud harus menjadi misionari, meninggalkan segala pekerjaan kita dan pergi ke luar negeri. Tetapi di dalam hidup kita sehari-hari kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggal di tepi. Tuhan Yesus tidak pernah tinggal di samping. Tetapi Tuhan Yesus akan masuk di dalam hidup kita, tinggal di tempat yang paling utama dalam hidup kita, tinggal di dalam tempat yang paling dalam hati kita, tinggal dalam pikiran kita, dan dia mempengaruhi seluruh hidup kita. Kalau kita melihat itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita nampak kemuliaannya, kemuliaannya diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui dia kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, apakah iman kita bergairah? Kalau kita hanya beribadah setiap minggu, tidak membaca Alkitab, tidak berdoa dan sebagainya, apa maksudnya menjadi orang Kristen? Mari kita memeriksa diri, apakah betul kita adalah murid Kristus dan tetap tinggal di dalam firman-Nya? Sebab murid Kristus pasti akan menghasilkan buah, walaupun berbeza-beza bentuknya, tapi intinya sama, yaitu ketaatan kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, sebab murid Kristus pasti akan menghasilkan buah, walaupun berbeza-beza bentuknya, tetapi intinya sama, yaitu ketaatan kepada Kristus. Apa maksudnya? Tetap dalam firman. Mari fokus kepada perkataan tetap dalam. Ada 3 perkara yang berkaitan dengan tetap dalam firman-Ku. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa perkataan Tuhan adalah kebenaran. Ketika Hawa menghadapi ular itu dalam Kejadian pasal 3, dia sudah tahu firman Tuhan melarang dia makan buah pengetahuan itu. Dan kalau dimakan, maka kamu akan mati. Tetapi ular datang kepada mereka dan berkata, kamu tidak akan mati. Makanlah buah dari pohon itu, dan kamu akan hidup seperti Allah. Kemudian mereka, Adam dan Hawa, makan buah itu, dan mereka jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, kalau Adam dan Hawa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seharusnya mereka percaya bahwa perkataan Tuhanlah yang benar, dan bukan menilainya berdasarkan pikiran mereka sendiri. Perkataan Tuhan dan perkataan ular itu selalunya berlawanan, tetapi mereka menilai sendiri buah itu sedap kelihatannya.
memberi pengetahuan dan sebagainya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara dan saudara sekalian, Martin Luther percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Kebenaran firman Tuhan itu harus yang paling tinggi dalam kehidupan kita, bukan keperluan kita, bukan perkataan dunia ini, dan bukan godaan dunia ini. Yang kedua, keindahan firman. Hati kita harus tertarik kepada firman Tuhan. Firman Tuhan begitu indah yang menghiburkan kita, menegur kita, dan menyusup hati kita yang paling dalam. Pernahkah saudara, saudari menyadari begitu indahnya firman Tuhan? Saya percaya orang-orang Kristen pasti pernah mengalami perkara ini. Tuhan Yesus mengatakan, bukan hanya engkau pernah mengalaminya, tetapi hendaklah engkau tetap tinggal dalam firman-Ku. Bukan hanya sekali atau dua kali, bukan hanya pada waktu retret, bukan hanya pada waktu kebaktian, kebangunan rohani, tetapi terus-menerus kita tinggal di dalam firman-Nya. Kita perlu menyadari keindahan firman Tuhan. Firman Tuhan harus terus-menerus menyegarkan kita, mengingatkan kita, membentuk kita, membuat mata kita bersinar-sinar. Kalau kita tidak pernah seperti ini, maka ada tanda tanya yang besar kepada diri sendiri. Apakah benar kita adalah murid Kristus? Marilah kita menjadi murid Kristus yang sejati. Memang seringkali firman itu tidak terus-menerus menggerakkan kita. Ada waktu-waktu kita bergumul akan perkara ini. Kadangkala kita merasa kering. Kita lebih suka mendengar berita dibandingkan membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan 5 menit langsung mengantuk, langsung tertidur. Saudara-saudara sekalian, sedikit kesaksian. Setiap kali saya mempersiapkan khotbah, firman terus-menerus menggerakkan hati saya. Firman itu membentuk dan mengerahkan saya. Waktu saya mempersiapkan khotbah, saya sadar saya tidak mempunyai firman dari diri saya sendiri. Saya tidak mempunyai apa-apa yang perlu disampaikan kepada saudara dan saudari kalau tidak berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sendirilah yang menggerakkan perkataan, pikiran, dan hati saya. Firman Tuhan yang memimpin saya. Saya harapkan kita boleh bersama-sama bertumbuh melihat keindahan firman Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, firman Tuhan berharga. Firman Tuhan sangat-sangat berharga. Mazmur 19 ayat 10 mengatakan, lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu titisan dari sarang lebah. Bagi pemazmur, firman itu begitu sangat berharga. Setiap ayat seluruhnya berbicara tentang Taurat Tuhan, hukum-hukum dan perintah Tuhan dengan berbagai sudut pandang. Betapa kayanya dan berharganya firman Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, firman Allah sumber hidup. Mazmur 1 ayat 1 hingga 3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Firman Allah adalah firman kehidupan. Sesiapa yang suka membaca firman Allah, dari dalam hatinya mengalir air kehidupan, sebab di sana terletak kunci-kunci kehidupan.
Sesiapa yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Firman Tuhan yang memberi hidup. Paulus mengatakan, iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukankah manusia itu lebih berharga daripada makanan? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia tidak dapat hidup dengan roti saja, tetapi juga dengan setiap kata difirmankan oleh Allah. Biarlah kita setiap hari menerima makanan rohani yang menguatkan dan menyegarkan jiwa kita. Firman itu datang daripada banyak cara, melalui khotbah, melalui perbincangan, melalui buku-buku. Dengarlah firman Tuhan, dan Roh Kudus akan bekerja melalui firman itu. Saudara sekalian, firman Allah itu pedang roh dan ketopong keselamatan kita. Hidup di dunia ini kita melawan kuasa-kuasa gelap, maka firman Allah itu yang melindungi kita dari segala godaan dunia. 3 musuh manusia yang paling bahaya, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 3 perkara tersebut dapat diatasi kalau kita tetap di dalam firman Allah. Orang muda dapat menjaga kelakuannya bersih bila tetap di dalam firman Allah. Firman Allah menjadi tuntunan hidup kita. Kemanapun kita melangkah, bila firman Allah tetap tinggal dalam hidup kita, maka kejahatan akan jauh dari kita. Bahkan Alkitab mengajarkan apapun yang diperbuatnya selalu berhasil. Kita ambil kisah Yusuf sebagai contoh. Yusuf pemuda yang takut dan mentaati firman Allah. Maka Allah menyertainya sehingga segala yang diperbuatnya selalu berhasil. Meski dia digoda oleh istri Potifar, tapi ketaatan akan firman Allah, dia jaga kekudusan hidup sehingga dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Allah menyertai Yusuf. Bahkan dari penjara, kuasa Allah bekerja dan menjadikan dia sebagai orang kedua penting dalam pemerintahan Firaun. Kisah Yusuf ini mengajar kepada kita bahwa orang yang taat pada firman Allah akan berjaya dan berhasil. Sungguh pun perjalanan hidup banyak menderita, difitnah, dibenci, dan dihancurkan hidupnya. Tetapi bila Allah menyertai, maka tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkannya. Amin saudara. Sebab tangan kuasa Allah selalu ada berserta kepada orang-orang yang taat kepada firman Allah. Tangan Allah selalu menyertai pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, firman Allah itu berfungsi sebagai makanan rohani, ketopong keselamatan, pedang roh, menjaga kelakuan bersih, mengalirkan air hidup dari Roh Kudus. Firman itu adalah Allah, dan Allah itu anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Sesiapa yang tekun membaca Alkitab, maka Allah akan menjaganya. Kuasa Allah dan mukjizat akan terjadi di dalam kehidupannya sepanjang masa. Oleh itu saudara sekalian, apakah engkau menghargai Alkitab? Apakah engkau menghargai firman Tuhan? Apakah engkau bergairah merenung dan membacakan firman Tuhan siang dan malam? Apakah engkau mentaati dan percaya akan firman Allah? Saatnya ini saudara, penting bagi kita untuk menghargai firman Allah sebagai firman yang hidup, yang memberi kita keyakinan akan iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Kami sangat percaya akan firman-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah hilang. Dia akan kekal selama-lamanya. Walaupun bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap ada. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami untuk mentaati dan berpegang kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan hidup dalam hidup kami dan membuat kami kuat dan teguh, dan membuat kami terus mentaati dan berjalan akan firman-Mu dan tinggal dalam firman-Mu. Dan Engkaulah tinggikan, Engkau dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu yang sederhana ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.